Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, silakan ambil posisi. Kak Ade, Kak Riki, silakan. Kenapa kita ngeri-ngeri ya? Dia kecil ya? Ini mic paling kecil ya. Dia baru. Pak, di atas Kak Ade. Colokannya kali mas? Balik. Sinyal. Ibu udah bahagia tuh ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kawannya dari yang bercolok ini. Power bank. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena kita hari ini bukan hanya sehat walafiat, tapi ternyata kita dipilih oleh Allah mudah melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid ini. Karena masuk ke dalam masjid itu bukan perkara kaki kita berat, sepatu kita berat, bukan itu. Tapi kalau hati yang berat maka kita tidak bisa masuk ke masjid. Maka hati yang ringan adalah hati yang dikasih daya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat untuk Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang telah mengajarkan kita, yang telah mendidik kita sampai kita hari ini Ustaz Iman yang saya hormati, Kak Perdana, Kak Ade Tinggo, alhamdulillah hadir di antara kita semua. Nanti beliau bertiga akan memaparkan tentang tema hari ini, happiness start from here. Jadi tentang bahagia. Kalau boleh saya awali dengan satu contoh ya. Ini apa Bu? Botol. Ada yang bilang botol, ada yang bilang air ya. Dua-duanya nggak salah. Apa Pak? Botol. Baik. Air dalam botol. Air dan botol, betul. Ini terjadi perbedaan pendapat antara para ahli ya. Ada yang bilang air, ada yang bilang botol. Bapak dan Ibu, andai saja air ini tinggal setengah. Ini airnya harus setengah sebetulnya contohnya ya. Jadi saya bikin setengah dulu ya. Mohon maaf, saya bikin setengah dulu airnya biar setengah. Maaf. Masya Allah. Gitu ya, kalau orang sholat begitu ya. Kita orang berebutan bantuin kita. Masya Allah. Kasih Ustaz. Saya haus. Masih dikit mas. Jadi bahagia ya, Insya Allah. Dek, belum dikasih ini perintah loh. Belum diusahakan ke Bapak kan? Ya, udah dikasih belum. Udah miliknya berarti. Iya benar. Nah ini misalnya Bapak dan Ibu habis olahraga di pagi hari, pulang olahraga, ini tadinya airnya penuh nih. Begitu pulang olahraga, Ibu dan Bapak lihat air tinggal setengah ini, maka biasanya apa kata-kata pertama yang kita keluarkan ketika lihat air yang setengah ini? Bocor. Bocor. Baik. Kariki biasanya apa bilangnya? Tampias. Tampias. Rembes. Rembes. Oh, baik. Ini pembicara ya. Ini pembicara Kak. Oh. Yang ini. Coba buat ya. Bahagia. Cek. Ya baik. Kebetulan nggak ada. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, kok ini gimana ya? Tahu nih panitia harus sekarang banget apa ini? Sudah begini Kak? Baik, sudah. Ini ada ketua DKM, ini buku beliau, nanti jadi door prize ya, sampai jadi door prize. Nah, Bapak dan Ibu, tadi seperti yang dijawab oleh Kak Ade juga Kak Diki,
Jangan. Ada beberapa orang yang melihat air setengah ini, lalu mereka bilang ini, ya tinggal setengah lagi. Siapa sih yang minum? Tapi ada juga orang yang begitu lihat air ini, alhamdulillah masih ada airnya. Itu dua kondisi yang berbeda. Yang pertama melihat setengah kosong, yang kedua melihat setengah isi. Kita akan melihat kosongnya atau melihat isinya. Isinya yang kosong kemana gitu. Betul. Sepertinya saya sedang bertanya sesuatu yang nggak perlu dijawab. Tapi dijawab sama apa sih? Baik, Bapak dan Ibu semua, ternyata itulah kondisi kita. Mau membuat kita bahagia atau mau membuat kita marah atau sengsara. Baik, itu hanya kesimpulan dari saya. Kita akan mendengarkan dari Ustaz Iman dari ini. Apa hubungannya sama bahagia? Berarti kalau begitu dari yang terdekat dulu ya. Iya. Dari Kak Ade dulu. Kelihatannya beliau sudah sangat bahagia. Dia bahagia. Dan sebenarnya dia malu. Kalian sekarang kan bahagia dia. Iya. Pengantin baru. Alhamdulillah. Pengantin baru. Ya, kalau berhubung masih baru yang lama dulu. Stop lagi deh. Sebelum nanti Kak Ade menyampaikan ya Ade, ibu-ibu bapak-bapak boleh ikuti saya dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kepala, telinga, pundak, kepala, pundak, dagu. Dagu di sini. Iya, baru dulu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, mari kita bukan hanya hadir diri kita, tapi hati dan pikiran kita hadir tempat ini ya. Yuk kita konsentrasi, fokus, kita dengarkan dari apa yang akan disampaikan Kak Ade. Silakan deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Toyib yang sudah 4 tahun nggak pulang, akhirnya saya bisa ketemu di sini. Kak Toyib sebenarnya Itu kan Bang Toyib. Emang ganti nama jadi Kak Toyib? Citra. Baru tahu ya. Handbody. Citra. Ya, harusnya ada Bang Toyib. Karena dekat main sama yang muda, akhirnya Kak Toyib. Kak Ade. Kakak. Bibi. Satu lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi sama saudara-saudara saya yang ada di wilayah kawasan hijau ya. Ini udah green, hijau semua. Tapi kenapa jilbabnya warna-warni? Oh belum seragam, karena perdana. Insya Allah nanti Saya yang perdana. Kata perdana. oh iya makanya sebenarnya ada perdana ya. Dia yakin kalau dia namanya ada perdana. Betul. Nggak ada kemungkinan kedua dari sudah. Ada, nanti ganti lagi. Jadi kan Ricky perdana yang kedua. kalau saya sampai 25 tahun sama di bidang Jigo ya. ya. Alhamdulillah kita berbagi kebahagiaan hari ini. Kita santai aja sharing karena kebahagiaan itu bisa didapat di mana saja. Orang berpikir kalau di masjid itu kan pasti dengan beribadah, tapi dengan ibadah insya Allah kita bahagia. Amin. Karena saya dapat ilmu ini mungkin bisa dicontoh juga. Kalau ingin bahagia itu jangan pernah mencintai pasanganmu masing-masing. Maksudnya? Kalau ingin bahagia jangan pernah mencintai pasanganmu masing-masing. Iya. Tapi maksudnya kalau ingin bahagia cintailah Nabi. Insya Allah bahagia. Masya Allah. Kalau sudah cinta Nabi, Nabi yang sudah dicintai masa kaumnya sahabat-sahabatnya siapa kita? Kalau kita mencintai pasangan kita pasti pernah ada rasa sakit hati kan. Makanya Ramadan bikin lagu asal kau bahagia. Kalau belum pernah ada sakit hati itu tidak ada. Itu filosofi bahagia. Bagus. Jadi bahagia itu bisa kita ciptakan dari diri kita sendiri sebenarnya. Tapi jangan terlalu bahagia. Karena alhamdulillah. Baru ngomong sebentar sudah ada begini, ada daun face masya Allah. Parcel. Pakai umroh ya? Boleh sekarang udah umroh ya? Ini besek ini. Jadi kita aja ngomong ya. Harusnya perdana.
Jadi kenapa hidup itu harus bahagia? Karena nggak ada manusia yang ingin hidup. Ustaz enaknya mencontekan dia masuk ke rektor. Silakan dulu 5.000 berlalu. ITC si ada ya. Ya, jadi bahagia. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman dari Baik. Apa kabar Bim? Baik. Al-Baik. Baik. B-Y-T-E. Ada artinya. Pancing kan? B. Baca Quran sebanyak-banyak. Masya Allah. Y. Yakin bahwa Allah akan memberikan dan ridho ya cara ini. Takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Enggak salah dengan bintang tamu. Masya Allah. Biar kita tidak lagi. Pak Yu. Ya, pertama bahagia itu bisa didapat dari diri sendiri. Contohnya, tapi di balik kebahagiaan itu saya sendiri pernah merasakan. Apa nih? Biasanya kalau sudah bahagia, jangan pernah ketakut. Ini di balik kebahagiaan ini ada apa? Nah, bagaimana cara kita mempertahankan kebahagiaan itu dengan cara yang mudah, itu bersyukur. Bersyukur terus. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah bahagia. Tapi kita kalau sudah dikasih bahagia, kita insya Allah bersyukur terus. Gitu. Karena nikmat Allah mana lagi yang kalau dustakan. Ini ada nih ayat-ayatnya banyak banget ya. Ini kalau ngaji, Coba lewat aja. Justru kalau aja tidak surat apa saja, saya bisa insya Allah bisa meneruskan. Masya Allah. Kalau ngaji bisa. Ya. Coba kita kasih satu ayat, mungkin nanti ada akan menjabarkannya. Kalau bisa jangan yang terlalu mudah ya. Siap. Sedikit ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Iya, Ustaz, mau dari surat apa aja? Boleh dari mana? Amma yatasaalun. Shadaqallahul Azim. Terus waktunya panjang. Kita sampai sebelum zuhur kalau sudah selesai. Benar ya, saya takutnya saya teruskan jadi ria. Sombong nggak boleh. Karena satu sifat yang dibenci Allah, sombong nggak boleh. Makanya namanya ria. Kalau namanya ria nggak boleh. Jadi kalau sombong Pak jadi hilang ya. Karena sombong itu adalah sifat Yang tidak baik. Tidak baik. Ya, nggak makasih. Bahkan aja ya. Karena rasa serpong. Iya, tapi jadi kan lanjut aja dulu. Beliau masih nyari materi. Ustaz lagi di upgrade ini laptopnya katanya dapat wifi mau di-upgrade dulu nih. Aplikasi. Saya lagi mikirin materi apa yang nyambung dengan temanya pesantren. lagi harus lagi tentang bahagia. Iya, jadi kebahagiaan itu sebenarnya bisa pertama dari diri pribadi, terus kedua dari keluarga yang terdekat dulu kita, terus kedua dari lingkungan, setelah itu dari sosial. Kita berada di mana yang kalau kita bisa bahagia, gimana diri kita sendiri. Pertama, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kejadian itu ternyata sudah menemukan siap. Jadi teman-teman saudara-saudara semua boleh tahu bahwa pada tahun 2018 Desember kemarin saya dikasih, buat saya itu bahagia karena Allah masih sayang sama saya. Di kejadian Banten Anyar ya. Lupa tsunami Banten. Ya. Ustaz kok gempa beda rumah ini ya tadi? Pas nanti ya. Ustaz bilang gempa, padahal tsunami ya. Tsunami gitu. Makanya datang waktu itu. Emang kajian. Jadi kenapa saya bisa bilang bahagia? Pertama, ya walaupun saya kehilangan sosok istri, tapi Allah masih memberikan keselamatan buat saya dan anak-anak saya. Jadi kita apapun yang kita dapat harus kita syukuri. Kalau kita bersyukuri nikmat Allah, apapun bentuknya, insya Allah akan dikasih kebahagiaan dari Allah. Masya Allah. Jadi disikapi dengan sikap terbaik ya. Sikap terbaik itu apapun. Pertama, misalkan pulang dari sini sudah kita hilang, yang kiri, alhamdulillah yang kanan masih ada. Itu benar. Kita harus bersyukuri, masih alhamdulillah. Coba hilang dua-duanya, kita cari kalau yang di sebelah. Harus tinggal sebelah juga.
Jadi apapun yang kita dapat, nikmat Allah itu kan macam-macam. Ya, kita syukuri. Kalau kita sudah mensyukuri, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Gitu. Kayak Riki Perdana sekarang lagi berbahagia. Masya Allah. Istrinya sedang mengandung. Alhamdulillah. Walaupun pertama Bang Riki ini pasti, ya Allah, kapan dikasih, pasti begitu. Dan usaha terus, dengan usaha diimbangi doa, dan insya Allah dia bersyukur. Mungkin ya positifnya, mungkin sekarang sudah saatnya Bang Riki untuk menjadi sosok seorang Abi. Iya, Zaman apa? itu sampai sudah menjadi orang tua. Mungkin di sini juga teman-teman masih ada emosi sendiri. Jangan pernah bersedih. Jomblo itu bukan masalah kesedihan, tapi kapan datang pasangan. Ada yang jomblo kan? Coba ada yang jomblo kan? Jomblo. Ini panitia kayaknya jomblo nih depannya. Saya doakan bulan bersih dapat pasangan. Amin. Yang sudah pasangan boleh lama-lama, buru-buru nikah. Yang sudah punya pacar mana? Boleh lihat nggak? Yang sudah punya calon. Iya punya calon, tapi pasangannya lama. Belum nikah ya. Kita doakan 10 hari diputus ya, biar bisa. Biar langsung nikah. Pacaran lagi. Mungkin aja itu mau ngambil. Jangan. Ambil sedang. Jadi iya, mudah-mudahan bulan bersih dikasih pasangan. Sudah dapat pasangan, buru-buru menikah. Jangan mikirin biaya. Betul. Saya mohon maaf bukan sombong ya. Laki-laki itu dua, Laki. Oke, dua. Ya, dua. Iya, kalau satu berarti masih laki. Jadi kalau laki, maksudnya dua apa? Harus dua. Masa harus berceritain. Mentang-mentang udah dua ya. Berarti kurang dua lagi. Sebenarnya dua, tangannya dua, matanya dua. Jadi harus ada sempurna itu dua. Panitia tolong direkam nanti kirim videonya ke saya share ke istrinya ya. Jadi udah tahu loh ya. Jadi gini, kembali ke masalah kebahagiaan ya. Ya, jadi Allah memberikan saya jodoh itu kan rezeki. Itu di netizen, di medsos saya tuh, masya Allah. Saya memang jarak dari saya sendiri sampai menikah itu kurang lebih 1 tahun. Itu momennya macam-macam. Kok cepat ya? Kok sudah bisa move on ya? Itu kan yang merasakan saya. Nah, sementara jodoh itu kan rezeki. Allah memberikan jodoh, memberikan rezeki buat saya. Sekarang saya tanya, teman-teman saudara-saudara semua, kalau dikasih rezeki ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima? Tuh, diterima Ustaz. Allah sudah memberikan, saya terima, saya nikah. Nah, jadi saudara-saudara di sini, apapun yang diberikan, terutama buat ibu-ibu sama suami, mungkin rezeki hari ini cuma sekian, rezeki ini cuma sekian. Kalau kita bersyukuri, insya Allah ditambah, Bu. Tapi kalau ibu udah, kok cuma segini? Kemarin lumayan. Nah, dari kata-kata itu kan sudah menggambarkan sifat mengeluh, tidak menerima. Itu sudah namanya menolak rezeki. Bahagia jadi terus. Bahagia jadi jauh. Iya. Kita balikin lagi. Karena cara bersyukur. Iya, kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya lagi akan ditambah. Saya membuktikan. Apa? Kemarin kejadian Nikah. sedih Pasti. selama transisi dari saya sendiri sampai saya menemukan sosok pasangan ini, itu selalu bersyukur bukan berarti kita nggak ingat sama almarhumah ya. Kita juga bersyukuri bahwa Allah masih memberikan saya kesehatan, memberikan saya keselamatan. Saya bersyukur akhirnya kasih pasangan. Saya nggak ada kepikiran saya harus nikah lagi. Belum kepikiran. Tapi kok setelah saya bersyukur Allah memberikan itu, karena ya mungkin dari rasa syukur saya. Nanti dengan rasa syukur Ya, saya nikmatin, saya bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Anda masih diberikan kesehatan, masih bisa berbagi dengan teman-teman di sini. Sampai akhirnya ya udah, mungkin positif saya ini rezeki. Ya udah, kalau memang rezeki ini jodoh saya, ya udah saya halalkan gitu. Nah, buat teman-teman di sini
pacaran khususnya, pasti kan ada rasa cemburu, sakit hati, itu wajar. Ya kalau ini tidak sakit hati, bucin ya, bahasa gaulnya itu bucin ya, tapi budak cinta kan. Bucin ya. Saya kurang update. Jadi teman-teman, kalau ingin tidak sakit hati, nikah, udah, insya Allah bahagia ya. Yang namanya sakit hati udah terbiasa, ditebak sendiri, kalah dengan namanya kebahagiaan. Kalau sakit hati bisa 10 kali, bahagia sekali itu bisa tertutup dengan kebahagiaan. Jadi buru-buru nikah. Nah, pasangan di sini kalau memang udah punya pasangan, di bulan baik, saya jalan ke sini aja jatuh kanan kiri. Benar. Saya yakin kemarin ada yang kontak sampai 3 kali di sehari. Ya, karena ada musimnya menikah. Jadi mumpung dikasih jodoh, dikasih rezeki. Rezeki itu kan macam-macam. Tidak hanya berupa materi, tapi teman yang baik, orang tua yang baik, lingkungan yang baik itu rezeki. Bahkan sampai orang saya menyebut musibah itu rezeki. Karena Allah yang belum orang yang beriman itu kalau belum lewati ujian, kata orang itu belum beriman katanya. Tapi saya tidak mengaku itu karena yang beriman cuma sampai itu kota Bogor. Bogor kota beriman. Iya, kalau Tangsel modern, religius, dan Cimor ya. Iya, Cimor. Apa tuh ada cinta, religius dan modern. Itu calon. Saya akan ini. Ya, saya insya Allah akan mencalonkan diri. Iya. Jadi apa? Wali Pakulan Sawe. Jaga ilmu. Enggak, jadi mau jadi wali murid di Al-Sukro. Iya, alhamdulillah. Ternyata follower saya ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ustaz atau jadi kebahagiaan itu sebenarnya kita sendiri yang ciptakan. Pertama, kalau lagi bersedih misalkan, nggak usah jauh-jauh diputusin misalkan. Bahagia aja, positifnya sama Allah, mungkin dia dengan jodoh saya. Benar loh, kita pacaran sudah bertahun-tahun belum tentu nikah, itu banyak teman-teman ngalamin. Iya, jaga kita ternyata baru pacaran sebulan 2 bulan menikah. Berarti kan Allah memberikan jodoh itu memang melalui proses. Kamu itu nggak langsung ke si A, tapi kamu harus melewati si B dulu. Jadi si B itu pacarin, kali nikahin, akhirnya putus, dapat si A. Dia mungkin itu sudah jodohnya, atau jadi kebahagiaan itu kita menciptakan. Ya kan? Kecuali lagu orang yang kita. Itu atau ini. Masih saya mungkin kurang lebihnya baik seperti itu. Nanti mungkin saya tambahkan lagi. Baik, ada luar biasa, Masya Allah. Takbir Allah Akbar. Jadi kita nggak bisa tepuk tangan, kita nggak boleh karena di masjid. Iya, semangat kita dengan takbir. Betul. Jadi KAD kali ini mungkin kalau kita sekarang keluar ini nggak sinkron. KAD, adik, kakak dong harus tegas. Oh iya. Ya, kalau jadi ini harus ini dua. Ya, Iya. Iya, kakak ade jadinya. Iya, ini orang satu loh, bukannya 2. Jadi gini deh. Jadi gini, kan mungkin gini, kayak kita misalnya dari sini, itu tuker sendal. Nah kita saat tuker sendal mau bahagia atau mau kecewa, ternyata begitu kita bersyukur bahagia, pas nyampe rumah, sendal yang kita pakai itu sudah orang lain, pas kita lihat, Masya Allah, ada namanya di sendal. Apa itu? Nama orang yang punya sendal. Ternyata kebawahnya sama iman, itu namanya nama awal. Ada nomor telepon, ada Instagram, dan sibuk. Sudah nggak ada tempat lain buat tulis. Sampai di sendal. Ada beberapa niat banget di sendal, di grafir. Soalnya gini, kadang-kadang ada satu brand sendal yang udah umum, ini pakai baru, pas pulang kenapa jadi semuanya sama gitu? Ini ada cerita. Katanya masalah sendal tadi. Saya kan waktu itu aja. Ini pernah di Cibaduyut ini, bukan sendal kan? Enggak. Ini masalah sendal. Jadi kebahagiaan itu memang kita yang ciptakan. Pertama, saya sedang sholat di musola daerah Ancol. Itu sedang anak-anak saya sedang main di Siwon. Saya di sholat di musola. Saya baru selesai salam, belum berdoa, ada orang ngasih handphone. Pak, handphonenya tadi ketinggalan di tempat wudhu. Saya berhenti berdoa, Pak, bukan handphone saya. Benar, memang kok tahu? Memang bukan handphone saya. Handphone saya ada di tas. Terus Handphonenya
kalau itu kan orang tersebut buru-buru, Pak boleh titip nggak saya ke saya gitu katanya. Kata dia, saya buru-buru, saya nggak bisa, takutnya orang ini telepon nyari. Terus kata dia begini, Bapak ke informasi aja, saya bilang gitu. Informasinya jauh dari rasa itu kan, takutnya nggak aman. Terus dia bilang, Bapak kalau memang belum percaya saya akan tunggu orang tersebut sampai telepon. Karena pada saat saya suruh Bapak coba telepon aja, teman balik handphonenya dikunci pakai password. Nah pada saat itu Ustaz yang pertama dulu ini sedikit. Jadi pada saat itu Bapak yang tadi menemukan handphone di tempat wudhu udah pulang. Saya megang handphone tersebut. Benar, saya tungguin nggak datang. Itu sekitar 5 menit saya tunggu soalnya nggak datang. Saya ke parkiran nunggu anak-anak proses saya bermain. Saya di parkiran, saya tunggu. Kebetulan ditelepon sama, saya nggak tahu, pokoknya ditelepon, tapi orang tersebut yang telepon, handphonenya kan ketinggalan. Saya angkat, saya dimarahin. Buruan balikin handphone saya, kamu ambil di mana? Masya Allah. Terus saya bilang, Pak, handphonenya ada di saya di parkiran. Bapak ketemu saya aja di parkiran, saya bilang gitu. Rin, Bapak di mana? Itu sampai telepon berulang kali. Bapak di mana-mana, saya kayak dipantau terus, dipantau. Padahal saya nungguin kan. Sampai akhirnya, Pak, ini handphonenya. Terus si Bapak udah ngeliat muka saya, mungkin nggak tahu itu kena, apa emang muka saya tampangnya lebih ancol kayaknya. Terus ya saya pede aja kan. Pak, dia udah keluar ke kantor kan. Ambil charger katanya, handphonenya robek katanya gitu. Terus ini saya bilang saya nggak usah. Pak, ini handphonenya saya nggak apa-apain kok, saya bilang gitu. Mungkin dia merasa nggak enak, dia mau ngasih sesuatu buat saya. Saya bilang saya nggak usah Pak, ini memang saya tadi orang menemukan di tempat wudhu, terus orang tersebut ngasih ke saya dianggap saya amanin, takutnya malah nggak ada yang dititipin, malah nggak amanah. Saya jaga, ini Pak handphonenya, terima kasih banyak. Saya benar mau dikasih uang, tapi saya nggak mau. Terus saya pulang, Cepet, dikasih cepet, cuma cepet. 20 itu. Enggak, saya belum sama. Tapi dilalah, nggak tahu kenapa, mungkin saya bersyukur. Pertama, orang itu sudah menuduh saya maling, sampai saya dimarah-marahin. Saya baik aja sama dia. Saya diajarkan jangan pernah berhenti berbuat baik, gitu kan. Walaupun diomel-omelin ya itu tantangan kita. Sampai di rumah, saya ditelepon sama bos saya. Kebetulan saya sedang ada tanda-tanda kontrak untuk lagu saya baru. Kamu di awal ini saya kasih kado handphone ya. Kok bisa kebetulan handphone dengan merek yang sama? Beda. Lu merek yang sama handphone yang lagi jangan-jangan. Ini kepengen epic gitu ya. Iya, biar nyambung gitu. Jadi kok kenapa saya tadi perlu banyak handphone? Saya mau dikasih handphone sampai suruh milih sendiri sama si bos, terserah mau merek apa saja, mau yang tipe terbagus terbagus. Terus pilih handphone yang kayak tadi. Ya. Pengen tetap harus nyambung kan? Apa handphone dari endorse gitu Pak? Saya berhenti. Maaf Pak, saya mengirim Mas Marcos. Untuk sekarang saya belum perlu. Saya bilang, mungkin 2 hari lagi saya perlu. Saya minta waktu 2 hari untuk berpikir handphone. Betul. Itu bagus secara halus ya. tapi tetap kunci ya. Jadi pertama kebahagiaan itu memang harus melalui proses. Saya positifnya begitu. Prosesnya apa? Tadi saya dimarah-marahin pada saat orang mengamanahkan saya untuk menjaga handphone orang. Saya dituduh maling, yaitu proses. Jadi nikmatnya bahagia itu harus melalui itu, kan? Jadi saya, ya udah, saya bersyukur, saya kembalikan, saya masih bisa amanah sama orang. Nggak lama, sampai rumah saya telepon, beneran mau handphone apa? Itu. WA nomor bosku. Siapa yang juga? Suruh detik video handphone dia apa gitu, mancing aja gitu. Handphone yang Wahyu tadi dihubungin susah. Mungkin Wahyu aja itu. Ada kuota ya. Ada kuota ya. Terus selesai sekarang kuota. Oh iya. Ya, jadi positif saya tadi itu. Walaupun diomel-omelin dulu, insya Allah di balik kegelapan akan ada terang. Masya Allah. Seperti itu kan? Itu kisah nyata ya. Itu kisah nyata. Itu 2 bulan yang lalu saya. Kisah nyata suara hati istri itu judul-judul FTV Indosiar itu kalau masalah kisah nyata. Lu yang main ya? Iya, yang kena asap pokoknya. Iya iya. Ibu-ibu sering belanja online nggak bilang sama suami. Ada judulnya jenazah
kaum istri. Jenazah kaum istri yang belanja apa tidak bilang, jenazahnya diantar pakai dielek. Itu judul, itu hanya iming-iming jenazah cashback gitu ya. Jenazahnya cashback tuh. Gratis ongkir. Jadi apa berbagi kebahagiaan. Iya baik. Jadi kuncinya adalah menyikapi sesuatu itu, reaksi spontan kita adalah dengan cara tetap bersyukur. Saya dapat nasihat dari guru saya, kalau kita diomelin orang, kita nggak usah ikut marah juga seperti orang itu, dengerin aja. Jadi suatu hari saya di Bandung, habis acara pesantren kilat anak-anak, ada seorang ibu nyamperin saya, katanya anak saya mana? Saya bilang karena pesertanya banyak, saya bilang, saya belum tahu. Begitu setelah saya jawab, lalu beliau ngomong marah, pokoknya intinya marah-marahin saya karena dianggapnya nggak bisa ngejaga anak-anak. Saya dengerin aja, karena saya ingin pesan guru, dengerin aja, nggak usah dijawab. Saya dengerin, setelah dia marah-marah terus, tiba-tiba anaknya muncul. Begitu anaknya muncul, oh iya Pak, itu anak saya Pak, maaf kata ini. Jadi memang simpel ya, sederhana ya. Sederhana antara dengerin sama nungguin anak kita, positifnya seperti itu. Jadi gunakan dua kuping dan tahan satu mulut begitu ya. Iya. Kalau ikutan marah, bukan saya itu nuduh saya. Nah itu sama aja. Saya kayak dia dong. Jadi satu level ya. Itu harus lebih baik satu level di atas beliau. Manusia. Minimal. Kalau nggak Cuma menyembuhkan itu ya atau biasa. Makanya dulu kan saya ketika tsunami datang itu di Aceh, orang-orang yang positif mikirnya adalah sampai mereka memelihara rasa syukur. Sampai anaknya dikasih nama, kalau perempuan Siti Tsunami. saking bersyukurnya. Jadi kalau laki-laki Ahmad Tektonik. Ahmad Tektonik ya. Katanya nih begitu. Itu bapaknya namanya BMKG ya. Udah BMKG ya. Kayaknya ada cerita aja ya, tapi saya mikirnya oh iya ya memang semuanya harus dibikin bahagia ya, jangan sampai kita stres dari dengan sesuatu yang kita alami. Bersyukur maka insya Allah itu kan ya. Ya mungkin bisa dilanjutkan kali. Dari ini sudah berbahagia. Baik, dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau cerita bahagia saya mungkin hampir sama kayak adik Ciko. Jadi mungkin kita langsung ke Ustaz aja harus. Oh tadi ada tadi ya. Sinduhan belum habis dan kelar aja. Percuma lu diundang. Gue yang ngomongin. Berbicara tentang tema kali ini masalah bahagia, seperti yang Adi bilang tadi juga sama bahwa bagian dari bahagia itu kalau dari saya pribadi adalah lebih banyak rasa bersyukur.
Karena bahagia itu dari yang kecil atau yang besar, kita bagaimana cara kita menciptakannya dan banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur berarti kita bahagia, berarti hidup kita akan lebih banyak kebahagiaan. Dan kalau kita dari keluarga yang kita bersama dan orang-orang yang kita cintai, saya sih yakin semua orang versi bahagianya ada beda-beda. Ada bahagia ketika naik kelas dengan hasil terbaik, bahagia dapat hadiah, bahagia punya keluarga baru, bahagia punya anak, semuanya bahagia. Dan mudah-mudahan sih kebahagiaan ini bukan cuma sementara Allah kasih ke kita, tapi di balik kebahagiaan itu juga kita harus ingat bahwa kita juga punya yang namanya ujian. Allah kasih kita bahagia, itu juga ujian buat kita. Kita tetap harus bersyukur, tetap yang biasanya kita melakukan sholat sunnah, nangis ketika jam tengah malam, meminta kepada Allah, minta ampun, minta beri kemudahan, tetap harus kita lakukan ketika Allah sudah memberikan kita kebahagiaan. Jadi ya, saya yakin semua sahabat-sahabat soleh dan soleha di sini punya kebahagiaan yang punya versi masing-masing. Ya, kalau yang saya alamin sekarang, bahagia yang saya ini, pertama, saya bahagia alhamdulillah setelah penungguan 3,5 tahun Allah kasih saya kepercayaan untuk menjadi calon abi, calon bapak, calon yang akan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga amanah dari Allah. Tapi di balik itu juga ada yang saya takutkan juga gitu, Kak Toyib sama Ustadz. Bagaimana caranya saya menjaga amanah ini biar menjadi kedepannya investasi yang berharga buat saya, anak yang soleh atau soleha, anak yang berguna buat orang banyak. Saya pengen banget anak saya nanti tuh menjadi seorang penghafal dan tahfiz Al-Quran gitu. Dan dulu kalau namanya cita-cita, saya dulu pengen jadi A gitu. Sekarang setelah saya sering ikut bergabung bersama dengan teman-teman yang soleh dan soleha di lingkungan yang baik, ternyata pikiran saya tuh terbuka. Oh, ternyata bukan ini yang saya cari. Dulu pengen banget jadi tentara, gagal. Oh, kok Allah nggak baik ya sama saya? Kenapa sih? Padahal saya udah latihan lari, latihan ini segala macam. Oh, ternyata Allah ngasih saya jalan biar saya bisa banyak ketemu dengan orang banyak. Oh, akhirnya saya bisa kerja di entertain. Setelah itu saya punya masalah, punya cerita, termasuk juga cerita cinta gitu. Kok Allah nggak ngasih saya jodoh dia ya? Padahal dia tuh udah baik dengan saya. Dan ini saya yakin ini dia tuh udah jodoh yang mungkin selama ini saya tuh, ternyata di balik itu semua ya mungkin dia baik buat orang lain tapi tidak baik buat saya. Saya baik tidak baik buat dia, mungkin saya baik buat istri saya sekarang. Jadi di balik itu semua ternyata kalau kita banyak bersyukur, kita banyak positive thinking, Allah punya cerita yang baik-baik lagi. Dan itulah bentuk-bentuk kebahagiaan yang mungkin nggak bisa saya nilai dengan rupiah, dengan uang. Dan sekarang saya bahagia karena saya bisa bertemu dengan guru-guru, sahabat-sahabat yang mungkin kalau kita bisa lihat, saya jarang bisa ketemu sama penyanyi. Tapi sekarang saya punya Ade Jiko gitu. Saya nggak bahagia ketemu kamu. Sebenarnya nggak bahagia sih deh, Tapi bahagia banget. ya sih. Jangan negatif dulu. Nggak boleh. Tapi setelah itu saya pikir, wah saya pengen banget ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan, Ustadz Adi Hidayat, pokoknya dengan Ustadz Lukman, Ustadz yang lain lagi. Ternyata Allah kasih jalan kemudahan, saya bisa cium tangannya, minta doa segala macam. Ternyata ini yang selama ini kebahagiaan yang saya cari itu ya jalan ini gitu. Jadi yang paling penting adalah kita juga harus sabar dan kita juga harus yakin kebahagiaan itu akan datang kalau kita bersyukur dan kita buat kebahagiaan itu, walaupun kebahagiaan itu cuma sederhana. Itu aja mungkin dari saya. Nggak kayak Ade, kan kalau Ade lucu, kalau saya enggak gitu. Tapi jadi lucu ya. Lucu. Lu udah ganteng, lucu lagi. Gue gimana urusannya? Jadi memang harus lucu ya kalau nggak ada ya. Betul. Karena
Ya nggak apa-apa. Tadi nggak berani diterusin. Ya. Ya mungkin itu aja dari saya ceritanya. Mudah-mudahan Itu kurang lebih sama gua bersyukur, yang lain dong. apa deh? Itu terserah lu. Biar kurang berarti. Biar beda. Bahagia kalau nggak bersyukur apalagi deh? 10:30. 10:30. Habis ini tinggal Ustadz Wimar, sejam sendiri dia. Iya, benar juga ya. Iya, kan kelar 11:30. Iya. Paling nggak lu berdua nih bagi dua, 30 menit, 30 menit. Iya, benar-benar. Makanya jadi yang pertama, nggak mau kan jadi yang kedua? Iya. Paham kan? Paham. Tapi Oh ini ada satu lagi. Pantas kok saya duduk kok keras gitu. Ada di saya, harus bahagia, udah ketemu gitu. Apalagi panitia nih tadi nih. Iya. Oh benar buat Nih pakai yang ini. iya benar. Ini ya. Oh. Bagusan yang ini. M950. Kalau M150 kita minum. Hemapiton. Baik. Kok ditaruh orang saya yang udah bagus ketemu ini. Nyalain dulu nih tombolnya. Biar bahagia kita hari ini. Berarti ketok emang telur asin. Ya Allah. Tanya artis nyalain mic nggak bisa. Nih. Oh, Beda banget tukang kabel beginian ya tahu. Kabel. orang kaya saya berarti. Iya. Jualan kabel. Ya, Kan udah kata dia. Ustaz sekarang. Dek. Maaf. Ya pokoknya saya berterima kasih lagi buat Wahyu dan teman-teman ngaji bareng ya. Di sini juga ada. Ini kan bisa dibilang majelis baru ya. Iya. Bait ya. Bait. Udah ada nama panggilan buat teman-teman jamaahnya belum? Sobat Ambiar. Sobat bait. Berarti sobat bait. Sobat bait. Tadinya saya kalau belum ada saya mau kasih. Apa tuh? Sahabat. 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 Baik, sahabat. Orang udah ada sobat apa tadi? Sobat bait. Sobat Bitter. bait. Sobat Bitters. Apakah? Oh bitter. Baiters. Iya. Baiters. Iya. Baiters kita lanjutkan. Iya. Baiklah itu baik. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi secara kesimpulan Ricky sama Mas Bahagia ya. Karena kita kerjanya sama gitu kan di dunia tentang Bahagianya sama ya. Iya. Masya Allah menariknya sama ya. Baik. Menarik. Masya Allah. Kak Riki juga saya lihat di foto-foto Instagramnya selalu bahagia ya, Kak Ade ya. Amin. Ya, karena kita sebagai sosok entertain itu harus tampil bahagia di depan umum, walaupun di dalamnya kita nggak tahu. Ini bener loh, angsuran 4 bulan lagi. Karena semangat, senang, bahagia itu menular ya. Betul. Karena itu bagian dari dakwah melalui media sosial. Betul. Menginspirasi, insya Allah menjadi ladang pahala buat kita gitu. Masya Kalau itu Allah. baik. Amin. Kita Jadi aja. Kak Ade, Kak Riki, Ustaz Wimar terima kasih hari ini menebar Belum, ini bahagia. belum ngomong Ustaz. Oh, Kok belum belum ya? terima kasih. Ustaz, enakan ini Ustaz. Ya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa ngobrol lagi di sini dan sedikit sharing tentang bahagia itu sederhana sebetulnya. Kita analogiin dulu, jangan ngomongin diri kita ya, karena biasanya kalau sudah berbicara tentang diri sendiri itu kita suka bias, kita suka ngablu gitu kalau orang Jakarta bilang. Kita coba analogikan ke makhluk lain dulu. Tadi saya bikin slide baru tadi di depan antum semua. Luar biasa kan persiapannya. Jadi saya tadi bikin slide iseng-iseng cerita tentang bahagia. Ini gambar apa? Kuda. Bukan kuda, salah. Ini zebra. Lagi pura-pura jadi ulet bulu. Lagi nyamar. Ulet bulu Ustaz. Ini Ulet bulu. Kira sosis. Iya. Pertanyaannya, ulet bulu itu kira-kira akan lebih seneng kalau dikasih daun atau hinggap di daun, atau dia hinggap di karpet? Kira-kira yang mana yang lebih dia seneng? Daun. Di daun. Terus dia tambah gemuk, tambah besar. Kira-kira kalau ulet itu selama-lamanya jadi ulet seneng nggak? Enggak. Kupu dia. Ulet itu pengennya jadi kupu-kupu. Ya,
Bagus kan slide saya? Bagus. Nomor 2. Download Ustaz. Iya. Ya? Download barusan. Iya, kalau gambar lama ini. Iya, kalau gambar lama. Kalau foto nyarinya juga susah. Belum tentu ada kupu-kupu di depan sini, Ustaz, itu tidak fotonya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Gue nggak biasa di hacking. Kita lanjutin dulu ya. Jadi ulet itu akan bahagia kalau dia hidup sesuai fitrah dia, makan daun, ingkep di pohon, gitu kan ya. Lama-lama berubah jadi kepompong, keluar dari kepompong dia jadi kupu-kupu yang indah. Dia akan senang dengan itu. Kalau kita tadi contoh, saya cari binatang lain, salmon. Tahu cara hidup ikan salmon? Dia harus kemudian sampai ke puncak dulu, gitu kan, yang menerjang arus yang sangat deras untuk bisa sampai ke puncak. Ke puncak itu berat atau enggak? Berat, macet kan? Macet. Iya. Dia kan banyak biasanya bergerombol. Dia lewat puncak. Lewat puncak tuh macet. Banyak toko-toko Arab ya segala. Keluar tolnya tuh. Iya, keluar tol itu macet. Apalagi malam minggu. Aduh, Kapan terakhir misalnya? satu jalur. Waktu study tour. Jatuh, kirain jagain villa. Jadi salmon itu akan bahagia kalau dia hidup dengan fitrahnya salmon. Walaupun menapaki arus yang deras itu susah bagi salmon, tapi kalau salmon ketinggalan dia juga nggak suka. Dia nggak mau nyantai. Dia akan merasa kecewa dan kemudian putus harapan kalau teman-temannya ninggalin dia dan dia terjebak nggak bisa naik ke atas. Itu cerita salmon. Berarti pilihan bagiannya justru sesuatu yang berat. Bisa nggak dipahami? Jadi bukan sesuatu yang berat itu susah. Buat salmon sesuatu yang berat itu kebahagiaan dia. Nah, ini cerita salmon. Kura-kura misalnya. Kura-kura lahir di pantai, dia harus kemudian netes di sana. Kemudian anak kura-kura lari bergerombol lari ke laut, gitu kan ya. Itu pun kalau selamat dari burung bangau, selamat dari macam-macam pelikan yang bisa jadi makanin dia sebelum dia bisa sampai ke dasar laut. Kura-kura akan bahagia kalau dia bisa sampai ke dasar laut. Dia harus melewati rintangan-rintangan tadi, ombak yang deras, pelikan-pelikan yang siap makanin dia. Kalau dia bisa sampai ke dasar laut, dia kemudian baru bahagia. Sehingga bahagia menurut kura-kura adalah melewati ancaman. Jadi gak ngelewatin ancaman gak bahagia. Ancaman juga menurut dia gak bahagia. Bahagia itu kalau bisa melewati ancaman. Nah, itu kata kura-kura. Kita cari makhluk yang lain. Laut makhluknya Allah atau enggak? Ya, semua yang kita lihat ini makhluknya Allah. Allah berfirman, "Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard." Itu semua bertasbih, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk laut. Pertanyaannya, kalau kita jadi air laut, bahagianya kita ngapain? Ya, kita kemudian terombang kanan, terombang kiri sesuai dengan arah perintah angin yang juga diperintah Allah Subhanahu wa taala, itu bahagianya kita. Kita juga akan bahagia kalau memang Allah takdirkan matahari yang panas dan terik itu kemudian menguapkan kita jadi awan. Saya mau tanya, kira-kira kalau sudah jadi awan, tabiat air di laut sama tabiat awan sama atau beda? Beda. Maka merubah diri dia itu adalah kebahagiaan menurut air laut yang sudah jadi awan. Bisa dipahami ya? Kalau sudah jadi awan, ya dia harus berperilaku seperti awan. Dia nggak boleh kemudian ingin menikmati goyangan ombak seperti dia jadi air dulu. Dia harus mengikuti arah angin yang kemudian linear di atas awan, ya di atas angin gitu ya. Itu kalau dia sudah jadi awan. Nanti pelan-pelan lama-lama awannya jadi berat, kemudian dia turun jadi hujan. Ini masih air yang sama, tapi dia harus bertabiat berbeda dari sebelumnya lagi. Kalau tadinya air laut, kemudian berubah jadi awan, sekarang jadi air hujan. Air hujan apa yang kemudian fitrahnya? Dia ingin kemudian masuk, kemudian membasahi bumi dan menyuburkan segala sesuatu. Kira-kira kalau air hujan nyampe ke bumi, nggak nyentuh tanah, nggak bisa menyuburkan segala sesuatu karena kita bikin konblok segede-gedenya, kita bikin aspal segede-gedenya, makanya dia mampat kemudian di kubangan. Kira-kira air hujannya bahagia atau enggak? Yang dia inginkan seharusnya dia ingin menyuburkan buminya Allah ini dengan dia menjadi hujan. Kan gitu ya ceritanya ya. Ini cerita tentang air hujan. Kemudian setelah menyerap ke tanah, air yang tersisa kemudian masuk ke bawah tanah, ngikutin arus sungai nanti pergi ke laut. Kan harusnya begitu. Nanti dari laut dia naik lagi ke awan kemudian turun lagi ke bumi kemudian lewat aliran di bawah air tanah, kemudian dia sampai lagi ke laut. Kan kepenginnya begitu. Itu kalau cerita air hujan, air laut dan awan. Nah sekarang makhluk yang ini. Nah ini kita manusia. Yang jarang kemudian kita ingat adalah bahwa kita juga makhluknya Allah dan kita diciptakan dengan tujuan. Apa bedanya kita dengan selain daripada kita?
Cuma satu, yang lain nggak punya pilihan, kita bisa milih. Itu aja bedanya. Yang lain itu nggak pernah bisa milih. Gunung yang meletus itu bukan maunya, dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang nggak meletus juga bukan maunya, dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia kadang marah, kadang sabar, kadang bersyukur, kadang nggak ikhlas, itu juga maunya. Maka manusia yang bahagia, sama seperti kemudian kura-kura akan bahagia kalau dia mengikuti fitrahnya, salmon bahagia kalau dia mengikuti fitrahnya, apalagi tadi? Ulat kemudian bahagia kalau dia mengikuti fitrahnya, maka manusia akan bahagia. Manusia akan bahagia kalau dia mengikuti fitrahnya. Kalau dia mau mengikuti asasnya, dia harus seperti apa? Kalau dia bisa mengikuti asasnya, dia akan bahagia. Maka di dalam Islam, Allah kemudian menjelaskan tentang tujuan kenapa kita harus hidup. Allah kemudian berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Di situ ada ma itu artinya tidak, dan ma-nya ini adalah menafikan segala sesuatu, mentidakkan semua hal. Itu ma yang ada di dalam kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa, alias kalau dibahasakan bebas, terjemahnya jadi Allah itu nggak punya urusan nyiptain manusia kecuali agar manusia itu mau beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan untung dengan ibadah kita? Enggak. Allah nggak untung dengan kita beribadah, Allah nggak rugi dengan kita bermaksiat. Tetapi kita yang akan untung dengan kita beribadah. Kenapa? Karena kita akan mengikuti fitrah kita, dan karena kita mengikuti fitrah kita tadi, kita bahagia. Bisa difahami ya? Ini bedanya Allah dengan seluruh yang kita kenal. Kalau kita berbicara tentang makhluk manusia, kita minta tolong sekali mungkin dia senang, 2 kali ya oke lah, 3 kali mulai senep, 5 kali kita minta tolong males dia, ogah, tutup pintu, pura-pura nggak kenal, nggak diangkat teleponnya. Kalau manusia, kalau Allah semakin kita minta, semakin dia suka. Dan sekalipun dia memerintahkan sesuatu kepada kita, kalau bos merintahin bawahannya, kira-kira kalau bawahannya nurut, bosnya untung nggak? Untung. Kalau Allah memerintahkan hambanya, Allah nggak pernah untung dari situ. Yang untung kita sendiri, karena kita akan mengikuti fitrah kita. Dan kalau kita mengikuti fitrah kita, kita yang nanti akan bahagia. Fitrah kita apa? Beribadah kepada Allah. Nah sekarang kita bedah ibadah. Ibadah itu apa? Nah itu yang kemudian harus dipahami. Karena biasanya orang zaman sekarang memahami makna ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, haji. Islam itu sholat. Karena kalau kata orang Betawi, Islam itu singkatan. I-nya itu isya, S-nya itu subuh, L-nya itu lohor. Nah ini harus orang Betawi. Kalau nggak Betawi nggak pas ya. Lohor. A-nya itu asar, M-nya itu maghrib. Gitu kan ya? Jadi kalau sudah sholat 5 waktu, berarti kita sudah tuntas beribadah. Kelihatannya nggak begitu. Kenapa bisa begitu? Saya bilang karena ibadah cakupannya jauh lebih luas daripada itu. Senyum sama saudara ibadah nggak? Oke, coba teman-teman adep-adepan cari pasangan satu. Loh, jangan senyum dulu. Nah, belum disuruh senyum, udah senyum. Ustaz, ya, saya sama Adin. Nah itu nasib antum. Oh sama sama Kak Toyib, apa aja loh. Coba hadap kanan atau hadap kiri biar ngadep satu orang. Sudah? Lihat matanya, nah, terus senyum. Oke, sekarang balik ke depan. Udah gitu aja, gak usah capek-capek. Sudah ya? Saya mau tanya sama antum semua. Barusan yang antum lakukan, itu ibadah atau enggak? Ibadah. Senang nggak? Senang. Bikin orang lain senang nggak? Iya. Kalau sesuatu itu masuk dalam kategori ibadah, maka dia akan membahagiakan yang lainnya. Bisa dipahami nggak? Kalau masuk dalam kategori bahagia, dia akan membahagiakan yang lain. Contoh lagi, misalkan teman-teman buang sampah sembarangan, sampai drainase atau lubang-lubang kemudian penyerapan air ini mampet. Akhirnya kemudian air hujan tadi nggak bisa nyerap tanah. Kira-kira air hujan itu sengsara nggak kalau dia nggak bisa masuk tanah? Dia sengsara. Kan seringnya ada orang tua bilang makanannya dihabisin, nanti nasinya nangis. Gitu kan ya? Itu benar. Lah kenapa saya bilang benar? Walaupun tidak secara harfiah terus dia nangis, serem juga kan ya. Ada tempe orek sama nasi nangis berdua gitu. Curhat mereka gitu kan. Ngobrol gitu ya. Ya Allah, gitu ya. Enggak secara harfiah, tetapi mereka sedih. Kenapa? Karena mereka dihambat untuk sesuai fitrahnya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita beribadah, maka kemudian kita mengikuti semua peraturan Allah. Apa saja peraturan Allah? Peraturan Allah itu dibagi jadi 3.
Ada yang levelnya hablum minallah, urusan kita sama Allah, salat, zakat, puasa, haji, itu tadi. Ada yang kemudian berbicara hablum minafsi, urusan kita sama diri kita sendiri. Bersiwak, disuruh mandi wajib, disuruh wudu, disuruh ketok kuku, disuruh potong rambut, kemudian disuruh pakai wewangian, disuruh sabar, disuruh ikhlas, disuruh menutup aurat. Itu namanya hablum minafsi. Nah, ada yang ketiga namanya hablum minanas, urusan kita sama orang lain. Nah, kalau kemudian kita lakukan ini semua, insya Allah kalimat yang berikutnya akan saya sampaikan itu terjadi. Apa kalimatnya? Cita-cita ketika kemudian Allah menjadikan manusia itu ada. Apa kata Allah kepada para malaikat ketika Allah menciptakan manusia? Allah kemudian berkata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat semua kumpul, kata Allah. Iblis juga ada di sana, ngeliatin manusia yang baru Allah ciptakan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan mereka ini semua khalifah di muka bumi, penjaganya bumi, pengaturnya bumi. Dengan ibadah yang akan mereka jalankan lewat ajaran Islam yang akan aku turunkan, bumi ini akan kemudian menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bisa difahami? Gak cuma yang senang kita, tumbuh-tumbuhan, hewan, pohon, gunung, semua akan bahagia karena dijaga sama manusia yang rawat bumi. Pertanyaannya, sekarang terjadi nggak? Nggak sama sekali. Sekarang justru manusia menjadi penyebab rusaknya bumi. Bahkan saya pernah berpikir, kalau nggak ada manusia, kayaknya bumi ini bakal nggak pernah rusak. Iya nggak? Coba deh, kira-kira kalau macan itu beringas, seberingas-beringasnya macan, sapi punah nggak? Enggak. Iya nggak? Kalau ada 10 sapi, macan satu lapar, kira-kira yang dimakan berapa? Satu, masukin ke hutan, makan berminggu-minggu, nanti kalau lapar cari sapi lagi, gitu kan ya? Itu kalau macannya macan normal. Tapi kalau macan garong alias manusia, jangankan 10 sapi, 3 gunung emas di Papua kurang. Bisa difahami ya maksud saya? Makanya kemudian Allah mewanti-wanti kita, jangan sampai kita tidak sesuai fitrah, jangan sampai kita nggak mau kembali kepada asas kita. Karena kalau kita kemudian menjauhi fitrah kita, maka kerusakan yang akan terjadi. Allah bilang, kalau Indonesia ini mau diberkahi, syaratnya kita harus beriman dan bertakwa. Kalau orang-orang penduduk negeri, kata Allah, itu mau beriman dan bertakwa, pasti Allah curahkan berkah rahmat dari langit dan bumi mereka. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah di surat Al-Furqan, maka kami timpakan mereka azab atas perbuatan mereka sendiri. Maka kalau Indonesia sekarang ini terpuruk, gak bahagia, banyak hutang dan lain-lain, itu gara-gara Allah atau gara-gara kelakuan kita? Gara-gara kelakuan kita menjauhi fitrah. Dari mulai yang level paling kecil sampai yang paling besar. Level yang paling kecil contohnya apa? Ada mbak-mbak bilang, suka-suka gue ya, rambut-rambut gue, badan-badan gue, mau gue pamer-pameran ki, mau gue tato kayak, mau gue apa, terserah, ini punya aku. Dia menjauhi fitrah. Kenapa? Karena dia mengklaim sesuatu yang sangat salah. Badan kita bukan punya kita. Siapa di ruangan ini yang pernah mesen hidung kayak gitu? Siapa yang pernah mesen jadi laki? Jadi perempuan? Siapa yang pesen lahir di Indonesia? Gak ada. Kita tahu-tahu lahir dipilihkan Allah atas apa yang Allah titipkan. Jadi ini bukan punya kita. Maka kalau kita mau bahagia, maka perlakukan apa yang Allah punya ini, yaitu badan kita, jiwa kita, nyawa kita, sesuai dengan yang Allah mau. Itu di level pembangkangan fitrah yang paling dasar, level individu. Apa tadi maksudnya? Level individu tadi? Buka aurat. Kita naik ke level yang lebih tinggi, level masyarakat. Misalkan apa contohnya? Misalkan ada masyarakat zaman sekarang ini yang Masya Allah dengan bangganya mendeklarasikan komunitas-komunitas maksiat mereka. Bisa nggak dipahami? Jadi ini klub-klub kemudian bikin komunitas, misalkan klub dugem lah, klub inilah. Jadi Sunda Empire gitu Ustaz ya? Iya. Sunda Empire gitu. Iya oke, gitu misalnya sebenarnya ya bisa jadi ya. Artinya mereka sudah mendeklarasikan bahwa kami adalah sekelompok orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Sejatinya demikian. Maka apa yang terjadi? Rusak. Kemarin saya ke Palu ngeliatin bencana gempa yang sudah kemarin terjadi, tsunami yang kemarin terjadi, dan betul, memang Allah tuh pilih banget tempat yang maksiat itu yang hancur. Bisa kebayang? Itu tanda-tanda yang harusnya dibaca sama orang, tapi orang nggak mau tahu. Orang nggak mau tahu. Walaupun memang betul kalau Allah azab Indonesia, yang beriman sama yang nggak beriman itu ya kena. Bisa difahami ya? Walaupun Allah sayang banget sama yang beriman. Contohnya virus corona. Itu bisa kemana-mana. Sampai 200-300 ribu jamaah haji, jamaah umroh itu terancam nggak berangkat. Gitu kan ya? Termasuk saya. Soalnya saya harusnya berangkat 22 Maret lagi nanti. Itu akhirnya dipending gara-gara apa? Gara-gara virus corona. Tapi ada yang menarik di virus corona itu. Ternyata surveinya, virus corona itu sebetulnya virus yang cukup lemah. Kalau apa? Kalau kedorong air. Jadi virusnya kan lewat udara.
masuk ke hidung. Maka kalau kita istinsya-nya benar, kalau wudhu itu insya Allah nggak kena corona. Yang kedua, kalau kita sering minum air, jadi yang hidung dihilangin lewat istinsya, yang kemudian di kerongkongan itu ditelan lewat air, itu virusnya gampang luruh karena inkubasinya di badan ini nggak langsung. Bisa difahami maksud saya? Makanya yang menarik adalah virus corona menyebar di Cina, tapi sebagian besar masyarakat Uighur itu nggak kena. Yang Muslim di sana nggak kena. Allah itu sedemikian memperlihatkan kepada kita betapa kasih sayangnya Dia tuh luar biasa kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mau mengikuti fitrah. Yang mau mengikuti fitrah itu di nomor level 2 masyarakat. Sekarang kita ngomong di level nomor 3 negara. Pembangkangan negara terhadap fitrahnya yang kemudian harus dijalankan, yaitu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan negara itu maju atau negara itu mundur. Itu yang terjadi. Nah, itu yang juga terjadi di kita di Indonesia. Kita dulu sama Malaysia, jagoan Indonesia. Malaysia itu ngirim guru-guru untuk belajar di Indonesia. Ya kan ya? Malaysia itu ngirim guru untuk belajar sama kita dulu. Sekarang kita ngekspor tenaga kerja untuk jadi pembantu mereka. Bisa kebalik, drastis banget kan ya? Kenapa bisa begitu? Kejadiannya adalah cuma gara-gara satu hal. Karena kita bermaksiat, Malaysia enggak pada saat yang sama. Pada saat kapan? Waktu itu tahun 98. Kalau teman-teman ingat, Asia Pasifik ini kena krisis mon. Nilai uang kemudian menjulang tinggi. Orang yang kemudian punya utang cuma 100-200 juta bisa melambung sampai miliaran rupiah gara-gara krisis moneter itu. Terus apa yang terjadi gara-gara itu? Gara-gara itu Indonesia bermaksiat, Malaysia tolak maksiat. Apa maksiatnya? Kita teken riba, Malaysia tolak riba. Walaupun kemudian kita bisa lihat tahun 2000-2001 Indonesia ini lebih makmur dari Malaysia. Kenapa? Karena dopingnya belum habis. Giliran kemudian dopingnya habis, yang terjadi sekarang apa? Kita sibuk bayar bunga berbunga. Malaysia sudah bisa bikin mobil, sudah bisa bikin mall di atas bukit, sudah bisa kemudian punya teknologi ini, teknologi itu. Bisa difahami sampai di sini maksud saya? Maksiat, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Udah, saya mau ngomong gitu doang, nggak lebih daripada itu. Sesederhana itu. Allah nggak butuh taatnya kita. Taat kita yang butuh karena kita akan bahagia. Maksiat kita yang akan rugi karena kita yang akan sengsara. Ini bisa terjadi di level individu, keluarga, masyarakat, negara maupun dunia. Nah, sekarang yang terakhir, dunia. Ini ada video bagus, tapi nggak tahu suaranya dapat apa nggak. Kalau nggak dapat, saya corongin mikrofon aja ya. Nggak usah. Ada, yang tadi mic antum yang paling kecil tadi tuh. Nah, itu udah dipinjam. Ya. Nah, itu mic saya. Ya, saya pinjam dulu ya sebentar. Mulai dari yang kecil dulu, Ustaz. Ya, betul. Pakai pasti juga. bunyi, sabar ya. Pakai juga mic saya. Jadi ceritanya dunia itu umurnya itu sekitar 4,5 juta tahun. Kata orang ini, saya nggak tahu ini orang siapa. Dia ahli sosiolog lah, dia ahli lingkungan gitulah. Dia bilang kalau manusia itu baru tinggal di bumi ini baru ratusan ribu tahun. Dan kalau dikompres umur bumi yang 4,5 juta jadi 1 hari, ternyata manusia baru tinggal di dunia ini cuma 3 detik. Bisa kebayang gak? Jadi bumi itu kalau umurnya dibikin 1 hari, ternyata manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kita berbicara, itu baru tinggal di dunia 3 detik. Itu jauh lebih pendek daripada umur bumi yang 1 hari kita kompres tadi. Bisa difahami? Dan ternyata kita bisa lihat apa yang terjadi selama 3 detik kita ninggalin bumi, hancur, kerusakan ada di mana-mana. Nah, kita lihat videonya berikut ini. Fun fact, planet Earth is 4.5 billion years old. Mankind, about 140,000. Kita baru tinggal 140 Let me ribu put that in tahun. perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that's 1 full day, then we have been here on this planet for, drum roll please, 3 seconds. 3 seconds. And look what we've done. We have modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Yes, we have split the atom. Yes, we build clever machines that navigate the universe in search of new homes, but at the same time, those atoms we split created nuclear warfare. In our quest to explore the galaxy, rejects and neglects the home that we have here now, so no, that cannot be wisdom. Wisdom is different. While intelligence speaks, wisdom listens, and we willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all of her help-wanted signs.
wisdom knows that every action has an equal and opposite reaction. So if we were wise, we would not be shocked when we see storms that are stronger than ever before, or more drought, hurricanes, and wildfire than ever before, because there's more pollution than ever before, more carbon, more trees cut down than ever before. At a record pace, we have increased the extinction of animals by 1,000 times the normal rate. What a feat. In the next 10 to 100 years, every beloved animal character in every children's book is predicted to go extinct. Lions gone, rhinos gone, tiger, gorilla, elephant, polar bear gone. In 3 seconds. Species that have been here longer than us will be gone because of us. In this 3 seconds. In an existence shorter than a Vine video, we turn the circle of life into our own personal conveyor belt. Somebody, anybody help. We were given so much. The only planet in this solar system with life. I mean, we are 1 in a million. No, actually, scientifically, we are 1 in a billion, trillion. That's a 1 followed by 33 zeros. And I don't want to get too spiritual, but how are we not a miracle? We are perfectly positioned to the sun so we don't burn, but not too distant so we don't turn to ice. Goldilocks said it best. We are just right. This paradise where we are given medicine from trees, not coincidentally, but because like the song says, we are family. Literally, everything, every species is connected genetically, from the sunflower to the sunfish. And this is what we must recognize before it's too late, because the real crisis is not global warming, environmental destruction, or animal agriculture. It is us. These problems are symptoms of us, byproducts of us. Our inner reflection, loss of connection has created this misdirection. We have forgotten that everything contributes to the perfection of Mother Nature. We cannot allow our history to be written by the wicked, greedy, and loony. It is our duty to protect Mother Nature from those who refuse to see her beauty. Call me crazy, but I believe we should have the right to eat food that's safe, with ingredients we can pronounce, drink water that is clean, marvel at trees, breathe air free of toxins. These are natural rights. Something as small as the flutter of a butterfly's wing can cause a typhoon halfway around the world. But when enough people come together, we too will make waves and watch the world into a new era, filled with love and connection, freedom for all without oppression. But it is up to you, yes, you watching this behind this screen, to make the effort, because time is of the essence, and only together can we make it to the 4th second. Ya, jadi dari sini kita bisa membayangkan sesuatu yang sangat global, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa didapat sendiri. Kalau ada orang yang beragama Islam lantas kemudian dia ingin mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, saya bilang dia orang paling egois. Kenapa? Karena dia justru memanfaatkan agama Islam yang seharusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam itu untuk senang sendirian. Bisa nggak difahami maksud saya? Jadi Islam ini cukup mampu untuk membuat kita bahagia, cukup mampu untuk membuat keluarga kita bahagia, cukup mampu untuk membuat negara kita bahagia, sampai saat dunia bahkan seluruh alam semua termasuk selain manusia itu bisa bahagia. Tapi ada orang yang cuma pakai Islam cuma karena pengen bahagia sendiri, sedekah biar dia kaya. Bisa difahami maksud saya? Beramal soleh karena punya hajat pribadi, itu buat saya terlalu kecil. Itu merendahkan nilai Islam serendah-rendahnya. Maka Islam, ketika kita sudah bisa memahami ini semua, maka ini adalah sebuah tools untuk membahagiakan seluruh alam. Allah kemudian memerintahkan Islam ini lewat Rasulnya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, inilah cerita tentang bahagia. Maka kita nggak bisa bahagia sendirian. Kalau mbak-mbak kepengen bahagiain anak mbak, dan kepengen anak mbak jadi anak yang soleh dan solehah, pertanyaannya, bagaimana kalau tetangganya LGBT? Bagaimana kalau kemudian negaranya membolehkan LGBT? Atau nggak memperdulikan agama? Nggak bisa kan? Berarti ke depan pasti akan ada masalah kan? Pasti akan ada kemudian masalah karena fitrah manusia berubah. Makanya harus berubah bareng-bareng. Maka berbicara tentang mencari kebahagiaan itu adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa menerapkan Islam dalam diri kita dan menyebarkan Islam agar sebanyak mungkin orang bisa kembali kepada fitrahnya, biar kita nggak kemudian masuk ke dalam kesengsaraan yang kita buat sendiri. Tadi ada wallpaper saya sengaja pasang. Ini pesan dari Imam Syafi'i yang bisa menutup kalimat saya hari ini. Imam Syafi'i pesan, jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menerima perihnya kebodohan. Belajar apa maksudnya? Belajar agama. Kalau kita nggak tahu agama, berarti kita akan sengsara, karena semua aksi yang kita lakukan,
perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu akan membawa tumbal yang lebih menyengsarakan hidup kita. Karena bahagia adalah menjadi fitrah yang sejati, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Kira-kira demikian, pas 30 menit. Jadi masih ada 30 menit untuk Mbak Mas bertanya sama Mas Ade dan Ustaz Kang Toyib. Mangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman, ayah dan bunda, sahabat-sahabat semua. Jadi intinya adalah taat maka bahagia, maksiat maka sengsara. Fitrahnya adalah kalau kita dapat nikmat, fitrahnya adalah harus bersyukur. Dapat musibah, dapat ujian, sabar. Jadi kalau kita syukur, sabar, itu adalah fitrah, maka kita akan bahagia. Nah teman-teman semua, Kak Wahyu, jam berapa Kak? 10 menit lagi. Baik, ternyata tidak lama lagi. Masih ada waktu. Saya akan buka sesi tanya jawab. Kak Ade, Kak Riki dan Ustadz Wimar lagi hadirin, yang hadir semua di sini. Boleh silakan untuk bertanya. Kita punya waktu 9 menit 59 detik lagi. Silakan. Kalau bertanya jawabannya betul atau salah aja itu tadi jawabannya. Pilihan ganda ya, pilihan ganda. Baik, silakan yang mau bertanya. Tapi sebelum yang bertanya, saya akan ada door prize dulu. Ada satu pertanyaan, yang tahu boleh angkat tangan ya. Nanti akan dapat door prize. Yang tahu angkat tangan, yang nggak tahu boleh angkat jemuran nanti ya. Oke. Baik. Kak Ade, ada pertanyaan Kak Riki atau Ustadz Wimar? Ada pertanyaan buat yang hadir? Ya, ada? Kasih pertanyaan? Pertanyaannya adalah, iya, pertanyaan ayo, sangat bagus. apa Ya. ayo? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Ayo, ada yang tahu? Karena tidak ada yang tahu, pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Oh, iya. Baik, sebentar. Ada dua yang angkat tangan, kakak sama kakak. Kakak. Ini angkat tangan, itu angkat jempol. Baik, kalau ini biar adil, kakak boleh angkat tangan, silakan. Nah, yang ini yang jawab, silakan kak. Coba. Iya, bunyinya. Iya, Toyib. Jawabannya Toyib. Masya Allah. Luar biasa. Ini masih ada. Udah punya jodoh? Udah punya istri. Baik, karena tadi juga di sini ada yang angkat tangan, kita tetap apresiasi. Iya. Jawabannya sama nggak? Oh iya. Jawabannya sama. Udah nanti udah iya sudah. Dibaca kak, coba dibaca. Baik. Alhamdulillah. Kak Ade mau nanya? Ya. Atau Kak Riki? Gampang. Pertanyaan dari Kak Ade nih, biasanya Susan. Saya boleh. Siapa yang mau? Oh, ya? Di sini orang baik semua loh. Siapa yang mau? Oh ini ibu silakan. Kan saya nanya siapa yang mau? Beliau mau, bisa kasih. Benar-benar. Benar kan di sini orang baik semua. Orang baik semua, kasih aja. Ayo tuh di ibu-ibu itu. Kepengen Kan saya nanya, siapa yang mau? Kan itu udah pertanyaan. Iya. Masya Allah. Siapa yang mau? Nanti Ibu itu udah dulu ya benar. paling ujung. Nah, ya. Itu. Pertanyaannya siapa yang mau ya? Iya. Baik, dan ada ternyata ya. Ada. Dan ada Kebetulan di sini dan orang ada baik yang angkat semua. tangan. Baik. Siapa yang Nah, mau? sebelum nerima, Yang lain kan nggak mau. sebelum kan? diterima, oh, Setelah diterima berarti. Setelah diterima, kenapa Kak Wahyu? ya, sebelum diterima tadi ada password, ada keyword dari Ustadz Wimar. Ada kalimat itu jadi quotes kita ya. Taat maka bahagia. Yang kedua, maksiat maka sengsara. Ya. Terus apa jadi pertanyaan? Terus kenapa? Oh mengingatkan. Oh nerima tadi. Iya. Mengingatkan. Kalau beliau bahagia, insya Allah bahagia. Masya Allah. Quotes yang kedua ya. Kalau dia bahagia, insya Allah bahagia. Iya. Ini kenapa dipegang lagi bukunya? Kariki yang ketiga. Oh yang ketiga. Nanti saya kasih pertanyaan akan hadiahnya ini. Saya punya pertanyaan tapi jawabannya susah banget. Coba Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Pertanyaannya gini, salam Pancasila.
Saya nggak tahu itu jawabnya. Salam Pancasila jawabannya apa? Nggak tahu jawabnya. Apanya? Salam Pancasila. Kan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawabannya apa? Waalaikumsalam. Kalau salam Pancasila jawabannya apa? Ya. Adek. Mas saya dikasih tutorialnya cuma tutorial salam, bukan Iya. tutorial menjawab. Sampai sekarang belum tahu cara Belum jawab. tahu. Ya nggak usah ditanya kalau nggak ada jawabannya. Untung nggak nanya sebutkan nama-nama ikan. Dapat sepeda itu, nggak dapat buku. Ya ada yang bahas. Siapa yang tahu Instagramnya dari Byte? Yang sudah follow Instagramnya siapa kita kasih Iya. hadiah. Udah follow ya. Harus follow ya. Jadi kalau sudah follow baru bisa dapat hadiah ini. Yang sudah follow langsung pada follow. Iya. Tapi mohon maaf belum di fallback ya, kita sama kita belum fallback semua ya. Udah. Kasih pertanyaan Kak Riki. Kasih pertanyaan. Ini kan ada namanya Byte ya. Byte. Nah, kalau ada yang tahu apakah kepanjangan dari Byte ya? Kepanjangannya dan panggilan Untuk sahabat-sahabatnya. Jamaahnya. jamaahnya. Baik. Ini ditutup dulu. Ya, sebentar. Ini tutup dulu. Sebentar ya. Ini tutup dulu. Oh itu udah langsung jawaban ya? Kalau mau nanya, lihat lingkungan dulu. Ada jawaban nggak? Nggak apa-apa. Semua tahu. Oh iya. Follow dulu aja Instagramnya. Iya nggak? Iya. Apa Ustaz? Pertanyaan kan? Ini Berapa meter? Dari saya ngeliatin dia. Iya. Ya. Ini mohon maaf buat pengurus DKM ini helikopter mana yang dicopotin ini? kita harus bersyukur. Posisinya kebalik, coba ke atas. Terbang. Ini Kak Riki, ini ada ketua DKM-nya, bisa kita tanya. Oh iya. Mohon maaf nih Bang. Ini baru setelan nomor 1. Iya. Kalau sampai 3 pakai selimut nih udah nih. Nomor 1 aja kencengnya udah begini ya. Nomor 1 aja begini. Ya Allah, Masya Allah. Jadi saya seumur-umur keliling masjid Baru ini gede ya? Sama. Iya benar. Seumur-umur. Namanya tadi Baitus Salam ya. Rumah kedamaian. Rumah kedamaian. Ya. Kipasnya aja bikin damai banget ini. Masya Allah. Enggak khawatir ini jatuh enggak ya? Enggak, aman sih. Damai ya. Ya, masih putaran segitu sih aman kayaknya. Enggak, ini aman insya Allah. Enggak, ini mau nanya, ini listriknya gede banget ini masih ya. Ini pasti pakai tokennya banyak ini kayaknya. Iya, Masya Allah. Enggak tahu berapa. Kenapa kita ngurusin urusan token ya? Ini gampang pertanyaannya, masih berkaitan dengan Ada yang punya pertanyaan? visual yang ditampilkan slide oleh Ustadz Wimar. Apa tuh? Berapa jumlah kaki ulet bulu tadi? Atau paling gampangnya tadi kan belang-belang. Berkaitan sama slide tadi. Berapa total garis-garis hitam pada ulet bulu aja paling gampang itu. Berapa kura-kura yang tadi ada di sini? Kura-kura yang tadi ditampilkan sama Ustadz Wimar itu jantan atau betina? Ada yang tahu nggak? Mau dapat buku loh. Kak Toyo belum bertanya. Kak Toyo kasih pertanyaan dong. Baik, pertanyaan ya. Iya. Jadi dari sekian banyak pertanyaan, barusan baik pertanyaan nih. Iya. Pertanyaan terakhir adalah Siapakah siapakah nama nama anak dari Kak Toyib? Lu aja yang nanya, kenapa dia? siapakah nama ketua DKM Baitus Salam? Nah, Ketua DKM. siapakah? Nanti yang dapat hadiah yang udah dapat buku dong. Ada namanya. Oh, dibocorin. DKM-nya saja lupa namanya sendiri. Ya, Nggak jawab paket Pak DKM-nya. Dia lupa namanya sendiri. buku ini tentang Pak Jindar Rohani. Ustadz Jindar ini santri profesional yang mendunia. Beliau alumni Gontor Pak Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, tahun berapa Gontor Darussalam didirikan? Nah, kapan peletakan batu pertamanya Ustaz? Itu yang paling penting ya. Siapa mandor yang kulik waktu itu? Itu aja. Pakai batu ditanya, pakai kapan? Sekitar sini aja. Ada berapa pohon yang ada di The Green? Kita seputar The Green aja. Astagfirullahaladzim. Baik, masih ada waktu? Oh, sudah follow tadi. Tuh, sudah follow gitu. Kasih. Kasih, Kade. Kasih deh, biar di fallback. Iya. Oh, yang mana, Bu? Sama-sama. Ada kayak pengawas Instagram follow-followan apaan deh? Jadi yang belum follow Instagramnya Baik. Ada di sini.
Baitussalam. bait.baitussalam. Dan saya Instagramnya @adeciku. Ya. Maksudnya Biar Saya lagi ngurangin follower. 4 tahun cuma 3 orang. Ini saya habisin. Ade Jego, Riki Perdana dan Ustadz Wimar Aditya. Kak Toyib. Kak Toyib. Ya. Minta disebut ya. Berharap nungguin. ada space tadi untuk disamber gitu deh. Ya, tapi saya bangga ya ada di The Green ini ya. Walaupun saya nggak tinggal di sini, biasanya kalau masuk komplek ataupun perumahan itu yang pertama antara pos satpam sama kantor pemasaran. Tapi setelah melewati pos satpam demi keamanan langsung masjid demi kesejukan. Masya Allah. The Green itu. Tahu artinya The Green? G apa? Ntar kalau diundang lagi saya pikirin. Ini kasihan itu Kalau udah ngomong gitu langsung pancingnya begitu masuk langsung gitu. Ini sekarang agak kalau dikeluarin sekarang saya nggak bakal diundang. Gitu. Wahyu kita yang kedua ya, 2 kali ya. Baik, ini berkaitan dengan remaja yang hadir di sini. Jadi adik-adik, ayah bunda yang hadir di sini, maka tugas kita adalah ajak anak-anak ke masjid, ajak masuk bait. Insya Allah dapat banyak pencerahan di sini, dapat banyak ilmu di sini, jalan menuju takwa, jalan menuju bahagia di tempat ini. Jadi adik-adik yang hadir di sini ada remaja SD, SMP, SMA, boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ahwat ada? Teman kita semua ya, SMP ya. SMP, SMA, alhamdulillah. Saya ngajar olahraga, lu ngajar apa? Yang Guru kantin. Ada kok, ada SMP SMA. ahwat ada SMP, SMA ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa bergabung di bait, kita sama-sama belajar di sini, mengkaji Islam di sini, mengamalkan Islam. Katanya bukannya hari ini bertepatan juga katanya launching ya, launching Iya. dari bait deh. Launching bait hari ini. Betul. Kajian hari ini itu cukup menarik dan bagus, sekaligus memakmurkan masjid Baitussalam khususnya ya. Kalau bisa saya pesan sama panitia ataupun DKM, jangan diadakan seminggu sekali ataupun sebulan sekali, tapi kalau bisa 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kita juga banyak kerjaan, masjid jadi makmur. Selain makmurin masjid, pemuda juga punya wadah, pemudanya juga punya tempat untuk ini. Kita juga ada kerjaan jadi gitu. Jadi nggak nganggur-nganggur amat gitu kata Ibe. 3 hari sekali. Baik, ini masih ada waktu 2 pertanyaan dari Ikhwan, dari Ahwat. Boleh silakan bertanya kepada narasumber yang hadir sini, 3 orang ini. Silakan untuk bertanya. Boleh? Ada yang mau nanya? Ya. Oh nggak ada, belum ada yang Ada itu. Oh, ada Kak. Ada. Silakan Kak. Oh itu. Boleh perkenalkan nama, asal dari mana, silakan. Dan Ikhwan 1 orang. Mike. Oh. Bagus sekali Pertanyaannya. Masya Allah. itu haram ya hukumnya ya. Haram. Tadi jawabannya nggak boleh. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin pertama Ustadz, saya Irmawati dari Parung Panjang. Saya mau bertanya tentang kebahagiaan juga. Bagaimana caranya agar kita ikhlas menerima segala sesuatu atas ketentuan Allah yang kita inginkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas sekali pertanyaannya untuk Mas Ade. Ade silakan. Sudah jelas. Baik, Parung Panjang ya. Parung Panjang. Daerah Parung Panjang Bogor, Masya Allah. Parung pendeknya ada nggak? Oke, berkaitan bagaimana kita ikhlas agar Menerima keadaan. Harus ikhlas. Jadi gini, mungkin berkaitan sama saya kejadian kemarin tsunami Banten, kita nggak ada yang tahu musibah itu kapan, kita nggak ada yang tahu takdir itu kapan. Tapi kalau kita sudah mengikhlaskan, insya Allah diganti sama Allah yang sangat luar biasa. Jadi gini, apapun kita kehilangan itu pasti akan merasa drop, sedih, itu pasti. Apalagi orang yang kita cintai. Saya merasakan itu, kehilangan sosok istri yang saya cintai. Dan dengan saya mengikhlaskan, insya Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Itu cara satu. Bagaimana agar kita bisa ikhlas? Banyaklah sharing dengan orang yang paham. Misalkan saya pertama kali pada saat kejadian sampai berapa minggu itu drop. Sebulan kemudian saya ikut kajian musyawarah. Saya ketemu sama Ustadz Ahmad Ridwan. Itu kondisi masih drop banget. Saya bisa melupa. Lupa mungkin tidak akan lupa ya, pasti ingat terus.
saya bertanya sama beliau, Ustaz, saya sama pertanyaan, bagaimana saya mengikhlaskan almarhum istri saya sampai detik ini saya masih berat gitu. Sebulan kemudian itu Ustaz cuma bilang, antum harusnya bahagia. Bahagia gimana? Itu kan musibah saya bilang. Antum bahagia. Pertama, istri antum meninggal dalam posisi tenggelam. Karena apa? Beliau bilang salah satu orang yang meninggal karena tenggelam itu tidak, insya Allah mati syahid dan tidak akan ada siksaan lagi. Betul Ustaz begitu ya? Iya, itu ada hadis. Iya, ada hadis yang seperti itu. Dengan saya bercerita begitu, rasa ikhlas itu datang dengan sendirinya. Jadi pertama, bagaimana cara kita mengikhlaskan? Sering sharing ataupun cerita sama orang yang ahlinya. Terutama misalkan ikhlas masalah putus cinta, sama ahlinya siapa? Orang tua. Dan ikhlas dalam hal keuangan, hilang uang. Orang tua bolehin anaknya pacaran gitu, maksudnya gimana sih? Nggak ngerti. Ikhlas tapi ya kan orang tua pernah mengalami sakit hati ditinggal, misalkan kayak gitu. Ikhlas sama ahlinya atau dengan teman siapa yang lebih tahu. Tapi jangan sampai kita bercerita sama yang salah orang. Biasanya kalau perempuan curhat masalah apa sama seseorang, terutama Ikhwan, pacaran sama langsung ya. Jadi ikhlas, bagaimana caranya kita biar ikhlas? Sering cerita, sering sharing, sering bertanya, sama berkumpul sama orang-orang soleh dan soleha. Insya Allah ikhlasnya itu akan timbul sendirinya dari dalam hati. Menurut saya, menurut Pak Riki, bagus sekali, luar biasa. Ya, kalau Riki pernah yang ngalamin apa ya? Ya ini kemarin saya almarhum papa saya meninggal gitu. Memang ketika ya saya melihat bagaimana perjuangan dia melawan penyakit itu selama 6 bulan dirawat di rumah sakit. Saya sebagai anaknya itu yang jaga tiap hari itu kadang-kadang apa ya? Sedihnya tuh kalau bisa sakitnya bagi, saya pengen ngerasain berbagi sakit yang almarhum papa rasain gitu. Tapi ternyata sakitnya itu semakin lama semakin menggerogoti dia, sehingga pada suatu waktu ketika beliau mau meninggal, dokter tuh ngomong, Mas mohon maaf, ini papa jarumnya udah nggak bisa kita masukin lagi ke dalam tubuh papa kamu. Ya saya jujur agak bingung di situ tuh, bingung gini. Saya pengen dia ada terus sama kita, tapi saya yakin fisik dia tuh udah nggak kuat untuk bisa menerima semua yang apa ya yang dia alamin. Tapi doa saya, ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, ya saya insya Allah dan adik-adik saya dan keluarga ikhlas kalau memang papa harus meninggal gitu. Itu kita apa ya, itu di antara pilihan sulit. Dia tetap dalam hidup tapi dengan menggunakan alat dan jarum-jarum suntiknya itu, atau dia lepas dengan segala penderitaan karena mungkin Allah sayang sama dia, makanya Allah ambil papa dari kita. Ikhlas berat, tapi dibalik itu semua ternyata dengan adanya hal-hal yang terjadi sama papa, saya sebagai kakak dari adik-adik saya mulai punya sesuatu yang baru yang dulu nggak pernah kita perhatikan. Pertama, yang namanya kerja terus, dunia, oh saya lupa ternyata saya masih punya ibu. Jadi sekarang kita fokus bagaimana caranya membahagiakan orang tua kita, yaitu ibu gitu. Yang kedua, kita lupa di balik sehat itu akan ada waktunya kita sakit. Jadi dari situ kita mulai menjaga bagaimana caranya kita menjaga pola makan dan pola hidup kita. Dan saya yakin kalau kita tahu rencana Allah terbaik, insya Allah ikhlas. Kita terima dengan ikhlas, bahagia itu akan datang. Dan sekarang kita dengan adanya dengan kejadian yang menimpa itu, saya dan keluarga ya
bersyukur sama Allah. Allah telah menegur kita dengan cara baik melalui almarhum papa saya. Ya, itu mungkin yang bisa saya share dari pertanyaan sahabat soleh kita. Ya, kalau Ustaz mungkin tumbler Ustaz mungkin bisa kasih solusi yang luar biasa yang mungkin buat saya juga yang fakir ilmu ini sama Ade mungkin dapat satu hal yang luar biasa dari Ustaz Bima pada Ustaz. Ada yang pernah nonton Benteng Takeshi? Oh, ternyata saya paling receh jawabannya ya. Ada yang pernah nonton Benteng Takeshi ya? Doakan kami ya, masih ingat ya? Nah, itu kan banyak yang kemudian diceburin, banyak yang dilemparin bandul gitu ya, banyak yang kemudian dikasih monster dan lain-lain gitu ya. Dia punya banyak ujian, rintangan di Benteng Takeshi. Tapi pertanyaannya, ketika ada orang yang sampai kecebur nih, dia lari gitu terus dilempar bola gede gitu, jeder, terus dia nyemplung jebur. Pas nyebur itu, yang teman-teman lihat di Benteng Takeshi itu orangnya senyum, ketawa, atau marah-marah sama yang lempar? Ketawa, senyum. Oh maaf ya, saya gagal ya, kan gitu. Mohon maaf ya, nanti saya akan coba lagi, kan gitu kan kalimat-kalimatnya ya. Kenapa kemudian dia gak marah sama yang lempar bola? Karena dia sudah tahu semenjak awal bahwa ini permainan, banyak rintangannya. Ini permainan, banyak ujiannya. Nah maka dari analogi inilah kemudian kita bisa memahami bagaimana ikhlas itu bisa dimunculkan dalam hidup kita. Kita akan mudah ikhlas kalau apa? Kalau kita tahu dunia ini tempatnya Allah nguji kita. Jadi kalau diuji nggak usah heran, karena inilah dunia. Allah tuh ciptakan mati dan hidup kita untuk kemudian melihat siapa yang paling baik amalnya. Ya kan ya, surat Al-Mulk surat ke-67 ayat kedua, posisi kiri bagian atas. Ya, Masya Allah, udah kayak Ustaz Adi. Kadang ke tengah dikit, kadang di bawah juga. Tergantung terbitannya atau enggak ya. Tergantung terbitannya juga. Iya, tergantung terbitannya. Coba cek dulu ya, nanti saya konfirmasi ke saya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh sengaja tuh bikin kita hidup di dunia ini untuk Allah taburi nanti masalah. Dan setiap orang tuh masalahnya unik-unik. Gak bisa satu orang bilang masalah saya lebih berat daripada situ, atau masalah situ lebih ringan daripada saya. Gak bisa. Takarannya itu beda-beda. Dan uniknya tuh gak karuan gitu. Uniknya gak karuan, kayak tadi Mas Ade cerita tentang kondisinya Mas Perdana berapa Mas? Yang 23. Mas Riki tadi cerita tentang pengalamannya juga gitu kan ya. Saya pun ada, Kak Oyep juga ada, dan itu nggak bisa dikomparasi. Setiap orang tuh pasti dapat ujian, dan nyaris ujiannya itu unik, nggak bisa disama-samain. Maka kalau kita hidup terus dapat ujian, harusnya kita bilang sama Allah, ya Allah sanggupkan aku ngelewatin ini. Bukan perkara kenapa saya dikasih ujian. Kalau ada orang kemudian mengatakan itu dalam doanya atau dalam munajatnya, ya Allah kenapa saya yang diuji, kenapa engkau tega, itu namanya dia nggak paham dunia ini tempatnya ujian. Satu-satunya cara untuk kemudian membuat dunia kita tidak diuji adalah dengan meninggalkan dunia. Jadi dengan cara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu-satunya cara kalau kita nggak mau diuji. Namanya selesai Ustaz ya, game over ya. Dan ternyata setelah itu ada lagi masalah. Itu baru selesai di dunia, belum kemudian lanjut lagi nanti kelak di akhirat. Memang inilah hidup kita. Ya banyak ujian. Makanya kalau pengen ikhlas, pahami dulu itu. Dunia tempatnya Allah uji kita. Nah kalau sudah kemudian dikasih ujian, maka kemudian kita sandarkan kepada ayat yang lain. Tidak mungkin Allah menguji kita lebih daripada apa yang kita mampu. Jadi pahami ya? Maka kalau ada orang yang dapat ujiannya berat, berarti harusnya orang itu stres atau senang? Harusnya senang, karena berarti dia mampu diberikan ujian seberat itu. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan ada teman-teman yang ujiannya cemen gitu, ujian cuma sekedar gebetannya ditikung sama teman, misalnya kan gitu ya, atau uang jajan kurang. Atau misalkan wah yang teman lain bisa punya beli mainan baru, kita nggak punya beli. Kalau ujiannya cemen, berarti kita cemen. Iya benar. Tapi kalau kita dikasih Allah ujian yang berat kayak Mas Ade, nggak usah banyak saya perlu tanya tentang kepribadiannya Mas Ade dan lain, nggak perlu banyak. Saya tahu Mas Ade diuji dengan meninggalnya istri lewat tsunami, saya sudah tahu berarti dia orangnya kuat melewati. Bisa dipahami ya? Karena dia dikasih, saya nggak dikasih begitu. Nah akhirnya persepsi itu yang menentukan kita akan bisa ikhlas atau tidak ikhlas. Itu persepsi. Contoh persepsi itu kayak gini. Ada anak kecil dikasih coklat, tahu Cangkiba nggak?
Ya, Tahu. kasih coklat. Baru makan 2 potek, coklatnya kita ambil. Marah nggak? Marah. Ada anak lain minta coklat kita, terus kita kasih 2 potek. Dia seneng atau nggak? Senang. Seneng. Kenapa yang pertama marah, yang kedua seneng? Padahal sama-sama makan 2 potek. Karena persepsi. Yang pertama merasa punya semuanya. Yang kedua Merasa dikasih. sudah alhamdulillah dikasih 2 potek. Bisa dipahami ya? Hidup ini perkara persepsi. Ikhlas itu juga perkara persepsi. Sabar itu juga perkara persepsi. Kalau misalkan ada orang gila tiba-tiba neriakin antum semua, "Oi, gila lo!" gitu. Antum mau marah nggak? Enggak. Sama. Kalau antum marah, yang gila siapa kan gitu kan? Kita nggak mungkin marah karena yang teriak orang gila. Bagaimana kalau persepsi itu kita bawa ke orang lain? Ada orang hujat kita. Alhamdulillah saya baru H-1 ini lagi dihujat massal di sosial media. Bukan salah saya juga, tetapi banyak orang yang kemudian mispersepsi tentang sesuatu, terus kemudian komen sampai 500 komen. Itu ngomongin tentang, salah satunya adalah ngomongin tentang saya. Kalau saya berpikir tentang orang tuh ini fitnah, ini dusta, saya itu dirugikan, nama baik saya tercemar, stres nggak saya? Stres. Tapi kalau saya berpikir begini, oh ini orang nggak tahu, orang nggak paham, orang belum ada maklumat, belum ada informasi, belum ada ilmu. Apa yang kemudian akan saya rasakan kalau saya berpikiran begitu? Ya sudah, maklum. Bisa dipahami ya? Persepsi. Ikhlas karena persepsi, sabar karena persepsi, marah kita juga karena persepsi, semua karena persepsi. Nah, menariknya ketika saya ngaji, semua persepsi pemikiran saya itu dirubah sama Islam. Dirubah sama Islam. Saya jujur-jujuran dulu termasuk orang yang lumayan temperamen. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah gitu, dan itu kemudian jauh sangat berkurang, bahkan hampir jarang sekali marah. Sini, takutnya lupa. Iya. Ntar kena marah. Dulu. Oh dulu. Baik lagi. Itu dulu. Itu persepsi itu kemudian merubah segalanya. Tanpa kemudian saya harus nahan marah. Biasanya kan ada orang yang kepengen nggak marah, caranya nahan marah. Itu nggak bisa. Itu nyesek di sini. Nahan marah itu bukan nggak marah, tapi nyimpen kapan marahnya dikeluarin. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi marah itu nggak harus ditahan, tetapi dipahami caranya untuk dilepas. Nah ternyata melepasnya dengan persepsi. Dengan kita ngaji, maka akan dibangun persepsi baru di atas kehidupan kita yang membuat segala sesuatu itu jadi tambah lebih mudah. Nah kira-kira itu. Jadi Kesimpulannya, ujian di dunia ini berbeda-beda. Yang sama itu tidak ujian bisa tengah semester. Itu UTS. Itu UTS soalnya pasti sama sih. Iya. Betul. Bisa disamakan. Kalau ujian nasional sama juga berarti. Sama semua. Iya. Di dunia yang berbeda. Tidak bisa dunia disamakan. berbeda. Makanya ujian itu nggak bisa diprediksi. Nggak bisa terprediksi karena yang bisa diprediksi cicilan. Iya benar. Cicilan bisa diprediksi. Tiba-tiba ujian datang terus lagi. Hujan. Tidak bisa disamakan. Nggak boleh Bisa disamakan. Nggak boleh Ya. marah. Gimana persepsi? Terima kasih yang sudah bertanya ya. Langsung dapat Iya, dari- air mineral dari kita. Panjang. Baik, ibu-ibu kalau lagi marah, ibu-ibu lakukan marah produktif, lari ke Mak dilawan, jangan biarin aja. Mama marah mah biarin. betul Kak. Tetap itu marahnya marah produktif. Lari ke dapur, cari piring, gelas, apa-apa yang kotor, Cuci. lalu cuci. Sambil gitu aja Bu. Jadi marahnya marah produktif. Masya Allah, benar. Itu kalau ibu marah, mohon maaf, pekerjaan rumah jadi cepet beres ya. Kalau kotor suruh marah berarti ya. Baik, demikian karena kita waktu sudah jam 12 kurang mendekati waktu zuhur, maka ada bikisan dari bait untuk 3 pembicara kali ini. Masya Allah. Akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitul Salam, Bapak Ustadz Jeddah Rohani. Ya. Bapak, saya ukurannya S Pak ya. Emang sepatu. Terima kasih. Itu 2 aja cukup. Stop enggak? Gimana Terima kasih Kak Ade. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Kak Riki. Insyaallah. Excel bener Pak ya. Agak gede. Ya, kalau nggak XL saya simpati Pak, bisa. Iya. Boleh foto dulu. Terima kasih Ustadz Wimar. Dipoto dulu ya, biar bisa muncul di Allahu Akbar. Itu ujian ya. Gimana persepsi? Banyak acara, banyak persepsi berarti. Resepsi.
Alhamdulillah. Baik, teman-teman hadir semua, kita tutup perjumpaan kita kali ini. Obrolan sangat seru dari Kak Ade, Kak Riki, juga Ustaz Bimar. Terima kasih. Semoga kebersamaan kita jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.